Selamat pagi semuanya, selamat pagi Sergey, selamat pagi partner saya Libur Lijara. Selamat pagi, Sir. Selamat pagi, Intan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Pada saat ini, kelompok kami yang beranggotakan saya, Rosinta Sitinjak, dengan NIM 2381014, Dan saya, Liber Lijara, dengan NIM 2381010. akan mempresentasikan, akan mendemonstrasikan, dan akan menunjukkan hasil dari final project kami pada mata kuliah pemrograman framework.NET yang sudah kami kerjakan. Adapun aplikasi yang kami buat adalah yang berjudul Sistem Penjualan Kantin Oma Opa. Jadi, kami punya ide untuk menghubungkan pelanggan yang memesan melalui website dengan Oma Opa atau kita bisa sebut pihak dapur yang nantinya akan mengelola pesanan melalui aplikasi desktop. Kami akan menunjukkan terlebih dahulu PHP admin, lalu akan menunjukkan coding di Visual Studio Code-nya. Di sini kami membuat database-nya dengan nama DB Oma Opa. Ada dua ada dua tabel utama. Yang pertama itu eh, menu, tabel menu yang gunanya untuk menyimpan daftar-daftar makanan. Lalu yang kedua itu ada tabel pesanan untuk menyimpan semua transaksi-transaksinya. Kita bisa lihat sebelumnya kami sudah mengisikan terlebih dahulu data-data yang ada di tabel menu dengan juga di tabel pesanan. Sudah ada beberapa isinya. Berikut untuk yang di tabel pesanan. Lalu kita lanjut ke Visual Studio, ke VS Code-nya. Kita bisa lihat di sini ada dua bagian. Yang pertama ada Oma Opa Admin dan yang kedua ada Oma Opa User. Yang di atas ini adalah Oma Opa Admin, aplikasi Windows Forms untuk admin. Dan yang kedua, Oma Opa User, ini web form untuk para pelanggan. Namun keduanya ini tetap sama-sama mengambil data dari database yang sudah saya tunjukkan tadi yang namanya adalah DB Oma Opa dengan dua tabel utama yaitu menu dan juga pesanan. Saya akan menunjukkan terlebih dahulu bagian Oma Opa Admin. Kita bisa lihat di sini, maaf agak sedikit lemot. Kita bisa lihat di sini semua code-code yang tertera. Ini tidak ada diisi. Berikut form pemesanan juga. Berikut code-nya. Kami akan menunjukkan secara singkat. Dan setelah itu, kami akan lanjut untuk mendemonstrasikannya. Koneksi.cs-nya untuk menghubungkan dengan database dan program.cs. Saya akan mendemonstrasikan dan menjalankan bagian dashboard admin untuk sistem penjualan kantin Oma Opa. Saya ingatkan kembali bahwa sebelumnya kami sudah memasukkan beberapa data-data ke dalam aplikasi kami untuk mengetes, untuk mencoba apakah aplikasi kami sudah berjalan sesuai atau belum. Di sini sebelumnya eh, kami sudah menambahkan ada 9, namun pesanan yang ataupun ID yang ke-7 dengan 8 kami sudah coba untuk mengedit dan juga untuk menghapusnya. Berikutnya saya akan menambahkan menu yang terbaru, hanya satu saja yang akan kami tambahkan yang belum ada di dalam tampilan ataupun yang belum ada dalam menu ini. Nama menunya nasi, ayam, ayam sambal hijau. Kategori masuk ke dalam kategori menu ayam. Harganya 18.000. Stoknya ada 15. Deskripsinya potongan ayam kampung plus lalapan. Kita bisa tambahkan
Menu berhasil ditambahkan. Kita bisa lihat bahwa ID ataupun pesanan yang ke-10 adalah, bukan pesanan, maaf, maksudnya menu yang ke-10 adalah nasi ayam sambal hijau. Kita bisa lihat di dalam database tabel menu sudah tertambah untuk ID yang ke-10 ataupun untuk menu yang ke-10. Berikutnya saya ingin mengedit menu yang baru saja saya tambahkan. Saya ingin mengedit bahwa harganya itu bukan 18.000 melainkan 20.000. Dengan stoknya itu ditambah menjadi 20 stok. Saya edit, data berhasil diubah, berhasil diupdate, kita bisa lihat di sini datanya. Harganya berubah menjadi 20.000 dengan stoknya bertambah menjadi 20. Kita bisa lihat di database ataupun di tabel menu kembali, sudah terupdate. Berikutnya saya akan menghapus salah satu menu yang sekiranya eh, istilahnya bahwa menu ini kita anggap stoknya sudah habis. Oleh sebab itu, makanya kita menghapus dari dashboard admin agar menu-menu yang tersedia ini tidak tampil di menu user nantinya. Saya akan menghapus yang nasi ayam balado. Kita bisa edit juga ataupun stoknya nol. Namun alangkah baiknya sebenarnya kita menghapus salah satu menu itu saja secara langsung. Esmilo, maaf, nasi ayam balado kita hapus. Yakin? Menu berhasil dihapus. Kita bisa lihat di dashboard admin menu yang ke-9 tadi, ayam balado tidak ada lagi. Kita bisa lihat di tabel menu kembali. Sama, sudah tidak ada lagi. Jadi, apapun menu yang ditambahkan admin di sini, apapun yang tertera di sini, itulah yang nantinya akan muncul di eh, di tampilan user, di tampilan user untuk melihat menu-menu apa saja yang masih tertera atau apa yang tersedia. Berikutnya, saya akan lanjutkan ke web form yang kedua, yaitu untuk pelanggan atau user yang akan dijelaskan oleh partner saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang bagian user. Oke, sekarang saya akan mulai demo dari sisi pelanggannya. Ini tampilan websitenya, boleh ditunjukin. Oke, ini untuk codingan singkatnya yang bagian user, boleh bisa kita lihat di sini. Dan eh, nah, ini untuk tampilan websitenya, kita bisa lihat di sini kami menggunakan desainnya itu menggunakan warna pink dan hijau soft biar kelihatannya lebih fresh aja gitu. Terus di sini user bisa lihat menu-menunya, daftar menunya yang tersedia di kantin Oma Opa. Di situ kita bisa lihat ada berapa stok, ada harganya berapa, keterangannya, makanannya seperti apa, dan sekarang saya akan mencoba untuk memesan. Nah, sekarang saya akan mencoba pesan menggunakan nama Intan. Kemudian menu yang akan saya pilih, saya akan memilih nasi goreng ati ampla. Kemudian porsinya saya akan memesan sebanyak 2 porsi. Lalu jenis layanannya saya akan memilih delivery atau antar ke asrama. Saya akan meminta antar ke asrama Esther Hall. Oke, pesan sekarang. Nah, kemudian kita bisa lihat di paling bawah. Nah, itu pesanan berhasil terkirim dan mohon tunggu. Nah, kita tinggal tunggu dari sisi admin untuk mengubahnya dari pending menjadi delivery atau apapun itu. Saya akan kembalikan ke partner saya, Resintan. Baik, saya akan lanjutkan kembali setelah user berhasil untuk memesan makanan. Berikutnya kita akan lihat apa yang terjadi di bagian atau dashboard admin.
Di sini kita bisa melihat apa-apa saja daftar pesanan yang sudah masuk. Sebelumnya lagi saya ingatkan bahwa sebelumnya kami sudah memasukkan beberapa data-data untuk mengetes jalannya aplikasi ataupun project ini. Kita bisa lihat yang terakhir, pemesan yang terakhir adalah Intan yang sudah ditambahkan oleh partner saya Liberly tadi. Memesan nasi goreng ati ampla, jumlahnya ada dua dan diantar ke asrama di asrama Esther Hall. Namun statusnya masih pending. Saya akan ubah statusnya menjadi sedang dimasak. Kita update status pesanannya. Sebelumnya saya akan kembali menunjukkan untuk di tabel pesanan itu apakah nama Intan sudah ada atau tidak. Kita bisa lihat di sini bahwa pesanan atas nama Intan sudah ada. Dengan statusnya sudah diupdate dari yang awalnya pending menjadi sedang dimasak. Berikutnya, berikutnya saya akan serahkan kembali ke partner saya untuk menunjukkan apakah user bisa melihat status pesanannya yang terbaru atau tidak. Nah, sekarang kita bisa untuk mengetahui nama kita, status kita, status pesanan kita, kita bisa menggunakan mencarinya dengan cara kita mencari nama pesanan yang tadi kita gunakan. Tadi kan kita menggunakan nama Intan. Nah, sekarang kita akan mencari dengan nama Intan. Terus cari. Nah, itu udah ada. Kita pesan dengan nasi goreng ati ampla yang tadi awalnya pending. Sekarang sudah status terkininya sedang dimasak. Kita bisa lihat bahwa aplikasi ini dirancang secara real time mulai dari tanggal pemesanannya, begitu juga dengan jam pemesanannya. Berikutnya saya akan lanjut lagi ke bagian admin. Setelah admin menerima menerima bahwa pemesanan ati ampla, nasi goreng ati ampla ada dua dari pesanan Intan tadi, maka saya akan mengedit Saya akan mengedit di sini bahwa berarti stok dari nasi goreng ati ampla berkurang 2. Berarti menjadi 38. Data berhasil diubah. Kita bisa lihat di tabel menu apakah dari 40 berubah menjadi 38. Kita bisa lihat menjadi 38. Dan kita akan cek kembali di POV dari user. Apakah sudah berubah atau tidak. Kita bisa lihat bersama, nasi goreng ati ampla, sisa stoknya berubah menjadi 38. Yang awalnya 40 stok berubah menjadi 38 stok. Baik, sekian presentasi project final pemrograman framework.net yang sudah kami buat. Kami berharap aplikasi yang sudah kami buat dapat bermanfaat dan aplikasi yang sudah kami buat ini bisa memenuhi regulasi project final sebagai salah satu bukti nyata partisipasi kami di kelas. Kami berdua mengucapkan Terima terima kasih, kasih, Sir. Sir, Tuhan memberkati. dan Tuhan Shalom. memberkati. Shalom.